bagaimana dikembangkan, bagaimana strategi human resource itu dikembangkan. Ya, jadi tahapannya ya people strategy lah tepatnya ya. Saya selalu masih latah juga strategi human resource. Sebetulnya namanya people strategy. Ya, setelah kita paham people strategy itu apa, kemudian kita paham bagaimana itu disusun, sekarang itu kita lanjutkan dengan melaksanakan people strategy. Bagaimana itu bisa dilakukan. Ya. Banyak orang bisa ngomong banyak, tapi tidak bisa melakukan banyak. Sehingga masalah pertama dalam implementasi people strategy adalah the say-do gap. Gap, senjangan antara yang dikatakan dengan yang dilakukan. Maksudnya adalah merencanakan A, melakukannya A minus. Merencanakannya A, melakukannya A minus. Ya, itu masalah besar. Ya, itu masalah besar. Say-do gap itu masalah yang cukup besar. Ya, saudara mesti paham baik-baik. Ya, ada kesenjangan yang seringkali terjadi antara apa yang direncanakan dengan apa yang dilakukan. Pahami itu baik-baik. Nah, saudara, saudara mesti paham baik-baik. Melaksanakan itu kadang tidak semudah ngomongnya. Ya kan? Kenapa bisa ada say-do gap sih? Karena seringkali yang pertama ya menurut Gretchen ini, menurut Gretchen, karena rencana yang tidak jelas. Ya, rencana yang tidak jelas. Jadi yang nyusun maunya begini, yang melaksanakan maunya berbeda. Terus mengapa bisa jadi masalah lain lagi? Karena sulit untuk bisa orang-orang itu melaksanakan hal yang tidak biasa dilakukan. Ya, terus kadang ada pandangan bahwa satu hal yang baru atau seringkali disebut inisiatif itu ancaman. Ya, itu ancaman. Tidak semua hal yang baru loh diterima. Saya meminta dosen-dosen saya setahun meneliti minimal 1 kali itu juga jadi ancaman bagi beberapa orang yang membuat saya tidak disukai oleh beberapa orang juga. Ya, masalah lain lagi adalah inkonsistensi antara values dengan strategi. Values itu untuk memperkuat niat melaksanakan strategi, maka values tidak boleh beda dengan strategi. Say-do gap juga berkaitan dengan apakah manajer senior itu orangnya dipercaya atau tidak. Kalau nggak dipercaya ya susah. Kemudian, apakah kegiatan yang direncanakan itu mencerminkan keadilan? Selama hal-hal semacam itu yang kujelaskan tadi, itu masih terjadi,
maka shadow gap itu semakin tinggi potensinya untuk terjadi. Ya, tolong bisa dipahami baik-baik. Saya langsung lompat agak ke bawah. Siapa yang berperan? Siapa yang berperan? Ya, dalam implementation proses untuk people strategy, siapa yang berperan? Ya, keputusan untuk mengenalkan praktek SDM itu HR senior. Ya, kualitas human resource yang bagus disosialisasikan oleh manajer HR. Kemudian pelaksanaannya oleh manajer lini. Manajer lini itu karyawan, manajer yang langsung membawai karyawan. Terus kualitas implementasinya tergantung manajer lini. Jadi saudara pahami di sini, manajer lini itu jadi kepanjangan manajer human resource. Karena manajer lini itu supervisor itu. Ya. Dan pelaksanaan itu akan jadi lebih bagus, efektif, kalau langkah-langkah berikut itu dijalankan. Yang pertama, strategi pelaksanaannya yang praktis itu disusun. Jadi yang mau dilakukan apa sih tahapannya secara praktis? Yang kedua, libatkan semua orang. Semua orang mesti terlibat. Jangan hanya jadi pelaksana, tapi juga orang yang ikut menyusun sesuatu itu lebih baik. Kalau semua orang terlibat, semuanya akan baik. Terus komunikasikan. Ya, apapun yang mau dilakukan, mesti dikomunikasikan dengan baik. Komunikasikan. Kemudian bangun keahlian orang. Orang itu harus dilatih untuk bisa melakukan sesuatu dan untuk menjadi lebih baik. Tanpa itu nggak bisa. Kemudian monitoring itu harus berjalan dan kelolalah perubahan. Nah, kalau itu semua berjalan, saudara, yang namanya implementasi itu akan jalan dengan baik. Itu isi bab yang berikutnya dari yang tadi. Intinya, saudara, setelah saudara memahami kemarin, people strategy itu apa? Tadi saudara sudah belajar melaksanakan, menyusun yang namanya people strategy. Mulai dari analisis internal, eksternal, dan beberapa hal lain tadi. Kemudian tahapan berikutnya lanjut. Bagaimana itu bisa dilakukan? Kalau mau melakukan, kata kuncinya itu jangan sampai terjadi yang namanya shadow gap. Gap antara yang dilakukan dengan yang dikatakan. Mengapa shadow gap itu bisa terjadi? Sebabnya ada di sini. Saudara bisa lihat, saudara sudah punya bukunya kok. Nah, bagaimana supaya itu bisa diminimalkan? Ikuti pedoman yang ada di sini. Pahami siapa saja yang berperan, kemudian langkah-langkah apa yang akan dilakukan. Ya, saudara bisa memahami itu baik-baik, pasti saudara akan bisa menyusun dan melaksanakan people strategy dengan baik. Ya.
Saya coba lihat ya, yang saudara sudah coba lakukan. Objektif. Bentar. Share screen. Objektif memperkuat market share. Implikasi. Nah, ini saudara, kalau saudara melakukan people strategy, dipastikan saudara, ya, pastikan di bagian implikasi itu terkait orang. Tadi saya selalu contoh, perluas pasar tambah orang, begitu. Nah, ini belum ada aspek orangnya. Ya. Kualitas. Ya, oke. Ya, jadi mesti hati-hati di situ ya, saudara. Kalau saudara bermain dengan implikasi, pastikan itu terkait people strategy, apa yang bisa dilakukan orang. Ini bukan value proposisinya Migacoan, tetapi adalah employee value proposition. Kalau saudara perhatikan baik-baik bukumu tadi, itu bukan value proposition-nya Migacuan. Ini bukan kelas manajemen strategik. Ini kelas strategic human resource management. Value proposition-nya adalah apa yang saudara tawarkan supaya karyawan itu betah di situ. Ya, supaya saudara betah di situ. Jadi kelompok ini punya kelemahan di sini sama di sini. Karena di sebelah kiri salah, yang di kanan juga ikut salah. Ya, oke. Sekali lagi, ini bukan kelas manajemen strategik. Ini impact on HR. Dampak pada human resource. Sehingga nggak ada urusannya sama bikin bakmi. Ya, tapi saudara mesti pahami baik-baik. Semoga nanti di ujian tidak ada kesalahan yang sama. HR itu kalau kompetitifnya apa, lantas orangnya harus bisa bagaimana. Gitu. Ya, pahami baik-baik ya. Ini sekali lagi kelompok ini itu tampaknya mengacaukan antara kelas manajemen sumber daya manusia dengan kelas manajemen strategik. Jawabannya ke arah manajemen strategik semua. Sehingga implikasi human resource-nya lemah. Ya, mesti diperbaiki dulu, nanti dikumpul ulang ya. Nah, kelompok lain nanti silahkan cek juga satu demi satu, sendiri-sendiri. Apakah kamu melakukan kesalahan yang sama seperti temannya? Atau saudara sudah melakukan dengan benar? Nah, ini implikasinya terkait marketing. Ya, kalau ini terkait human resource. Ini terkait human resource. Pastikan semuanya itu urusannya sama human resource. Karena di sini kita tidak belajar marketing dan manajemen strategi. Gitu. Ya, pahami baik-baik. Dan action ini terkait bukan marketing sekali lagi. Ini action terkait bagaimana orang harus disiapkan supaya bisa mencapai dua di atasnya ini. Ya, tolong dipahami baik-baik. Jadi kelompok yang lain nanti tolong lihat kerjaannya masing-masing sudah sesuai
ke arah human resource management atau belum? Kalau belum mengarah ke human resource management, silahkan arahnya disesuaikan dulu. Oke, gitu saudara. Bateraiku mau habis sih, jadi mohon maaf ya kelas saya akhiri lebih dulu. Ini colokannya jauh soalnya. Ya, tolong untuk kerjaan tadi, PR yang terakhir dicek lagi. Tentunya kalian masih ingat anggota siapa, cek lagi. Pastikan ini tidak menjawab kelas manajemen strategik. Ya, ini manajemen sumber daya manusia. Oke, saudara, selamat malam. Malam, Pak. Malam, Pak. Terima kasih.